Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam tentunya. Dan salam jumpa kembali dengan channel Adik Gravinsi yang selalu bahas seputar radio frekuensi RF ya. Baik itu perbaikan booster maupun lainnya ya kan. Kalau booster masih ngantri ya di belakang ya. Masih ada beberapa pesanan dari negara biasa Arab maupun dari Indonesia. Masih ada beberapa, masih ada 1 2 3 4 5 lagi, 2000 juga ada 1000 sama 6 kilo. Kali ini ada 2 unit radio, tapi saya tidak akan membuat satu ya, karena kasusnya beda. Yang ini sama-sama punya orang Tasik dan ini barangnya super mulus. Ini sampai saya tutupi pakai gini supaya saat pengerja tidak lecet. Kalau ini 271 Delta, kerusakannya cek di AG21, cek powernya, cek semuanya, RFG tidak fungsi, macam-macam lah, kita cek all. Sama ini rusaknya gemuruh. Nah, di channel saya pernah saya bahas ada kerusakan gemuruh dan sudah ada solusinya. Silakan lihat di koleksi video saya. Yang kali ini ini awalnya adalah cuman pakai 1022 1019 atau 1022 ya. Bentar kita cek dulu bekas panelnya. 1019 itu bekas panelnya ya. 1019 juga switchingnya ini bawahnya adalah 10 ampere ya. Kita tunjukkan ini bekas switching aslinya. Nah, rata-rata seperti ini ya. Ini ya 10 ampere. Dan kita ganti dengan ampere yang lebih besar supaya mumpuni. Oke. Ini kerusakannya modifikasi panel. Ini panelnya menggunakan SAV K2, dimodif pakai sirip pendingin dikarenakan plat almanya ini cukup tipis ya. Jadi bawaannya kan cuman 18 watt ya. Untuk plat almanya ini berapa nih tipisnya? Cuma 1 mili. Nah, jadi kalau untuk panas ya lumayan. Kasihan nanti panelnya. Kemudian mau di panel AG21 ya. Kalau mau nanya AG21 AG20 itu apa sih? AG21 itu adalah produk bikinan saya sendiri yang menyerupai fungsinya itu seperti ICOM AG20. Semua 99,9% fungsinya sama ya, tapi ini produk Indonesia lokal dan ini produk dari ICOM Jepang ya. Secara sepintas sesuai perangkat yang kita terima di Indonesia itu rata-rata ICOM 271 ini punya beberapa keunikan ya, terutama di frekuensinya. Ada yang frekuensinya paling rendah 14340, rata-rata 80% itu frekuensinya di atas 144 karena sesuai dengan band amatir yang di sana ya. Di Indonesia sama juga sih. Jadi kalau orang Indonesia itu dirubah RAM-nya, di program RAM-nya supaya kerja di 140 seperti ini sampai dengan 149 99 ya. Karena perangkat ini tidak bisa wide range bandnya, jadi dari 140 ke 149 itu gak bisa ya, terutama untuk transmitnya bisa, tapi powernya ya disesuaikan. Caranya adalah seperti yang saya alami ini kalau kita ganti panel tanpa kita melihat power itu karena range frekuensinya si customer itu mainnya di 141 sampai dengan ringnya 14390. Jadi pas kita pasang panel ya kan, itu di 141 kecil banget, buatnya cuman 10-15 watt. Tapi kalau di frekuensi di atasnya itu gede sampai 50-60 watt. Ternyata setelah saya teliti, saya buka di exciternya ini ya. Ini kalau teman-teman nanya ya, ini buat catatan ya, ada beberapa poin, ada 1 2 3 4 5. Ini saya tulis sih BR1 sampai BR5. Ini adalah band pass filter receive, ada 1 2 3 4 5. Oke, makanya ini radio yang sangat selektif, jadi sangat bagus lah. Yang ini adalah BRT, band pass filter transmit, ada 1 2 3 4. Yang kita bicarakan tadi itu adalah bagian transmitnya kita setting di 141 sampai dengan 14450. Jadi besarnya di situ.
Cara settingnya ya bisa menggunakan macam-macam, bisa menggunakan oscilloscope atau mini view meter juga bisa. Diambil di senternya di 14250 atau 143 lah, atau di kepala 3000 ya. Itu cari paling besarnya sampai batas up dan batas downnya. Oke ya. AGI 21 seperti ini modifnya. Bagian input dipotong bagi dua, satu masuk sini, satu masuk ke input receive. Kemudian kontrol tegangan itu ada satu di sini, oke. Dan kontrol CD-nya saat transmit itu di sini. Ya, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kita coba cari orang dulu ya. Sebelum kita tes powernya dulu. Kita coba cari orang, mudah-mudahan ada ya. Kita tes receive-nya sama RF gain-nya, karena RF gain-nya ini awalnya tidak fungsi, sekarang sudah kita fungsikan. Kita mentokkan semuanya. Kita tutup ya. Itu tidak akan bisa dimasukkan ke dalam boneka. Kita tutup ya. Kecil. Itu tidak akan bisa. Jadi artinya kalau tidak kan kita tambah lagi sini. Ini hilang. Kalau kita tekan nih gemuruhnya kencang. Bisa dilihat ya. Ya, ini squeal, ini tune. Squealnya kita open untuk ngetesnya. Kita tutup lagi ya, coba ya. Hilang ya. Bisa dilihat. Off. Tutup lagi bisa. Jadi lumayan besar narenya. Oh, bisa dilihat ya. Tutup lagi bisa. Kalau distandarkan seperti ini, ya besar. Dengan jumlah biaya tidak. Itu ya. Kita coba cari orang dulu. Ya, kita tutup. Hilang sama sekali. Hilang. Ada suaranya ya. Tutup. Hilang. Ada orangnya. Oke. Ya, itu sekilas untuk receive-nya, RFG-nya, dan fungsi daripada preamp-nya seperti ini ya. Nah. Jadi sangat menarik. Jadi anginnya ditarik supaya receive-nya lebih ringan. Sekarang kita tes transmitnya. Saya sampel di sini aja di 252 ya. Kita tes di mode FM. Sekarang pada mode high. High-nya itu kita putar maksimum, untuk low-nya kita putar minimum. Ini kita pakai di maksimum. Kita pakai Damilut saja, jangan pakai antena. Oke, saya akan pakai Damilut menggunakan SWR SX 1000. SWR langka juga ini ya. SWR lama yang saya punya. Kita coba dulu. Oke. Pada ini mode low-nya tuh 0 wattnya sama sekali ya. Enggak ada keluar wattnya. Nah, enggak ada keluar kan? Kita maksimum dulu, habis itu saya kurangi pelan-pelan. Ya, lihat. Oke, ini colok listrik langsung ya. Nah, tidak ada pakai DC, colok listrik. Skala 200. Kita lihat. 321. 80 ya. Dan ini watt bisa turun karena yang saya sebutkan tadi panas. Untuk modifikasinya ada yang mau nanya, silakan bisa inbox. 321 80 ya. Kita akan putar pelan-pelan. Ini saya akan muter ini ya, powernya. Apakah power rate-nya fungsi? Kita putar pelan-pelan ini. Nah, kelewat. Nah, itu dia 450. Pelan-pelan di sini aja kita putar sampai dengan 0. Nah, di sini kita lihat. Nah, oke. Dari 0 kita putar. Oke. Nah, kemudian kita tes untuk modulasinya. Kita nyalakan di sini. Habis ini kita tes ini ya, tapi belakangan ini kita selesaikan satu video dulu. Kita modenya flower sideband dulu. Power maksimum.
apa nih, 252. Kita kelamaan pakai FM dulu. Satu dua dicoba, dua dicoba, Sama ya, dua dicoba, itu powernya bisa dilihat. dua dicoba. Oke. Sama, FM juga sama. Kalau FM seperti ini 250, kita FM kan Tes 1 2 sama. Oke, jadi secara fungsi semuanya oke. Upper juga di sini bisa kita lihat powernya tuh 2. Oke. Nah, jadi gini, di video saya sebelumnya pernah menyampaikan ada modifikasi menggunakan panel MOSFET ya. Jadi ada kekurangan dan juga ada kelebihan kalau menggunakan panel jenis transistor. Itu kelebihannya modulasi untuk single set B nya itu lebih bersih ya, 100% lebih bersih ya kan. Kekurangannya membutuhkan input yang besar, jadi harus dituning dulu di sini sesuai info tadi, harus dituning. Kalau menggunakan MOSFET, kalau transistor itu lebih bagus dimodulasi, input minta besar. Nah, kalau menggunakan MOSFET, inputnya butuh kecil, outputnya besar. Tapi untuk modulasinya tidak sesempurna transistor ya, ada kurang dikit, sekitar 5%-an lah. Bagusan yang untuk ini transistor. Oke, ini udah selesai semuanya. RF gain sudah, power sudah. Ini langsung colok listrik ya. Kalau saya cabut colokannya ini masih mati nih. Nah, cabut ya. Nah, mati dia kan. Saya colok di sini. Nah, ini sudah ada switchingnya ya di bawah. Oke, switchingnya paling minim ya 20 amperan lah, cukup. Powernya kita tes dari kepala 1000 ya, menggunakan mode FM ya. Di 1000 power mentok 70, 2000, 75, 3000, 80. Pas senternya di 3000. 144, 75. Pas kan senternya di 3000. Oke, terima kasih dan sehat selalu, sukses buat kita semuanya, dan jangan lupa like dan subscribe channel Adi Gravensi. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Bye bye.